Harga mobil ini tidak sampai 250 juta tapi sudah pakai captain seat. Dan ini sangat mahal sekali kesannya. Ini seperti di Rolls Royce ya. Udah RWD oldies pula. Halo semuanya, selamat datang di video Motokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil MPV dengan captain seat termurah. Ini adalah Wuling Convero S Lux Plus. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sanggup menyaingi Toyota Avanza dan Xenia? Simak videonya hingga selesai. Convero S merupakan mobil MPV dari Wuling yang bersaing dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, dan Suzuki R3. Wow, itu mobil dari semua loh. Pada saat video ini dibuat, mobil ini bandrol dengan harga mulai 207 juta hingga 232 juta rupiah OTR Jakarta. Dari segi desain, Convero S ini sebenarnya agak main aman ya. Di bagian depan ini lihat ada cuekan di bagian kap mesinnya. Terdapat logo Wuling yang masih merah logonya. Terdapat garis chrome di bagian grillnya. Serta untuk perlampuannya, lampunya di sini menggunakan halogen tapi sudah proyektor. Untuk lampu-lampu lainnya tentunya juga masih halogen, termasuk lampu sen yang ada di bawah ini. Terdapat juga DRL nih, seperti kumis. Dan lihat bolongannya ini besar-besar sekali. Harusnya menambah dingin kepada mesinnya. Di bagian belakangnya ini menurut kami layaknya sebuah MPV, jadi bisa diterima oleh semua kalangan ya. Di bagian atasnya tidak ada shark fin antena karena antenanya ada di bagian depan ya. Dan di sini terdapat roof spoiler. Ini spoiler nih, bukan daging. Ada high stop mount lamp di sini. Tidak terdapat depoger pada tipe S Lux ini. Tentunya untuk pelampuannya semuanya belum ada LED, jadi masih halogen. Lalu ada kamera mundur di sini serta ada sebanyak 3 buah sensor parkir. Dan terdapat lagi nih mata kucing di sini. Spionnya di sini layaknya sebuah mobil kebanyakan ya, tidak menggantung di kantung pintu. Dia di pilar A seperti ini dan sewarna bodi, ada turning lampnya dan sudah elektrik spion ini. Terdapat roof rail di atas dan ini roof railnya beneran lumayan kokoh ya. Terdapat juga antena yang masih menggunakan jerilit seperti itu. Nah, di bagian bawah jendela terdapat list chrome hingga ke bagian belakang. Pembukaan pintunya juga dibalut dengan chrome. Serta terdapat side body molding. Convero S Lux Plus ini dibekali dengan velg berukuran 15 inci two-tone polish seperti ini. Terdapat logo Wuling yang ini masih berwarna merah. Dibalut dengan ban 195/60 R15. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang juga sudah cakram. All this udah RWD oldies pula. Untuk kelengkapan safety, ABS, EBD, Vehicle Stability Control udah ada di mobil ini. Kita intip di balik bonetnya ada apa ya? Nah, di balik bonetnya terdapat ruangan yang ternyata rapi. Sudah ada peredamnya di sini dan terdapat peredam juga di bagian ke arah dashboardnya. Menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder, tenaganya 98 PS dan torsinya 135 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda belakangnya. RWD melalui transmisi 5 percepatan atau ACT. ACT itu mirip AGS ya dek. Oke, lumayan. Dan ini ruangan mesinnya juga rapi. Dan ya, seperti ini interior dari Wuling Convero S MY Lux Plus. Ya, namanya kepanjangan ini. Oke, kita singkat aja. Wuling Convero S Lux Plus. Ya, interiornya ini mengesankan mobil yang bisa diterima semua kalangan sebenarnya ya. Karena memang konsepnya mobil keluarga. Untuk material dashboard, tentunya material door trim juga tidak ada material lembut. Karena memang kelasnya ini bukan kelas high class. Namun yang tersentuh dengan tangan di bagian door trim ini ada material yang sudah dibalut dengan kulit. Jadi lebih premium, lebih luxury. Oke, untuk posisi mengemudinya layaknya sebuah MPV, bahkan ini agak seperti hatchback ya. Bonetnya sama sekali tidak terlihat ini ya. Untuk pengaturan joknya, recline, maju mundur dan naik turun sudah ada meskipun memang secara manual sesuai dengan kelasnya. Untuk pengaturan setir,
sudah tilt steering. Oke, tidak ada masalah mengingat memang kelas ini kan sebenarnya dari segi harga di bawah low MPV ini ya mobil ini. Dan untuk bagian setir ini tidak dibalut dengan kulit, tapi di bagian gripannya ini menggunakan bahan yang seolah-olah ada tekstur, jadi tidak licin gitu ya. Di bagian kiri ini ada untuk pengaturan head unit, di bagian kanannya polos saja. Serta di balik kemudi terdapat pengaturan untuk lampu, tentunya tidak ada autonya. Untuk wiper ada di bagian kiri dan wiper depan serta wiper belakang. Yuk kita nyalain mobilnya. Sebelum menyalakan mobilnya, seperti ini kuncinya. Kuncinya nanti akan dapat dua sepertinya, seperti ini. Dan ini kunci utamanya. Tuh, kayak Kijang Innova Ribbon yang lama ya, yang non penturer. Sini ada lock, unlock, dan untuk lock atau unlock bagasi. Jadi bukan untuk power tailgate yang nggak mungkin lah ya di mobil seperti ini. Oke, kita nyalakan dulu. Karena di dalam showroom kita ACC ya. Pada saat pertama kali dinyalakan, di bagian instrumen clusternya ini tidak terdapat layar yang digital besar. Di sebelah kiri ada layar untuk memperlihatkan tachometer hingga 8000 rpm tapi menggunakan jarum. Di bagian kanannya terdapat speedometer hingga 200 km per jam, dan di bagian tengah terdapat layar multi informasi display, dan ini cukup menarik nih MID-nya. Di sini ada untuk TPSM, tire pressure monitoring, ada odometer, trip 0 km per jam secara digital di sini ada, dan ada penunjuk suhu mesin dan kondisi BBM saat ini. Iya, lumayan lengkap ini ya. Serta instrumen cluster ini juga dibalut dengan chrome. Ini mengingatkan kita kepada mobil Livina JL11. Di bagian tengahnya terdapat aksesoris jam secara analog, dan ini sangat mahal sekali kesannya. Ini seperti di Rolls Royce ya. Serta untuk bagian hiburannya terdapat layar sentuh. Memang tidak seperti head unit kekinian yang floating di bagian atas ini, tapi nggak ada masalah mengingat harganya berapa, dan di sini sudah lengkap sekali ya. Ada Bluetooth, radio, USB link, serta di sini tentunya untuk radio pasti ada USB. Nah, ini udah ada ya, sama SD card, dan di sini ada tombol mekanikalnya untuk volume, media, SD card sepertinya ini ya, in, dan ada untuk source-nya. Di bagian bawahnya ada untuk mengangkat dan menutup telepon pakai tombol mekanikal dan home serta back. Di bagian bawahnya lagi terdapat untuk pengaturan ke ASEAN. Ya, di sini pengaturannya sampai 4 levelnya, serta untuk sisi paling dinginnya ini kita nggak tahu berapa derajat karena nggak ada displaynya. Dan di sini terdapat untuk arah semburannya ya, mau ke depan aja atau depan dan kaki. Tapi kita tidak menemukan arah hisapnya nih. Hisapnya dari luar apa dari dalam aja gitu ya. Sepertinya ini secara default ya seperti AC kebanyakan dari dalam ya, dari dalam dimasukin ke AC dibuang lagi seperti itu. Terdapat aksen carbon fiber berwarna agak kemerah-merahan, dan kami yakin ini bukan fiber asli. Di sini terdapat ruang penyimpanan mungkin untuk naruh HP, tapi HP zaman sekarang ini terlalu gede kayaknya ya, tidak masuk. Tuas transmisi 5 percepatan, rem tangan yang masih memang model seperti ini layaknya di kelasnya, dan terdapat ruang penyimpanan dan konsol tengah dengan aksen kulit sesuai dengan joknya. Joknya sendiri ini tergolong mewah ya, karena sudah ada pori-pori seperti ini serta dibalut dengan kulit, dan jahitannya ini memang sangat niat sekali di harga segini. Di bagian atas terdapat sun visor dengan kaca dandan baik di passenger maupun di driver. Luar biasa sekali. Di bagian tengahnya terdapat spion tengah yang sudah ada manual dimmingnya. Oke, untuk kepraktisan, di bagian kantung pintu terdapat 2 buah cup holder, yang satunya berdiri, yang satunya dia telentang ya. Lalu di bagian tengah ini ada 2 buah cup holder, jadi masing-masing ada sebanyak 6 buah cup holder di depan ini, dan ada glove box di sini. Nah, untuk airbag ada di bagian driver dan ada di passenger depan only. Artinya apa? Dual airbag. Ini dia posisi yang paling spesial di mobil ini, di row kedua. Bayangkan saja harga mobil ini tidak sampai 250 juta tapi sudah pakai captain seat. Luar biasa bukan? Ini menurut kami captain seat dengan harga yang paling terjangkau. Di sini untuk posisi ruang kaki masih ada sisa ruang sekitar 11 sampai 12 jari. Headroom masih ada sisa ruang sekitar 7 sampai 8 jari. Lalu paha Anda memang kurang panjang, lagi-lagi di kelasnya ini kelas apa ya. Namun Anda sudah mendapatkan sanggahan tangan di masing-masing kursinya.
Wow, luar biasa sekali di harga segini. Dan ini tuh bisa diatur. Jadi bukan hanya sekedar penyangga tangan. Oke, untuk fitur di belakang ini ada AC di atas, dual blower, ini sampai 3 termin ya pengaturannya. Terdapat pegangan tangan, lampu kabin tentunya masih halogen di sini. Terdapat USB slot untuk ngecas gadget Anda dan ada set back pocket di masing-masing jok bagian depannya. Lalu untuk ruang penyimpanan di mana aja, di cup holder ada untuk cup holder. Di masing-masing kantung pintunya ada 2 biji. Oke, nggak ada masalah. Yuk kita ke bagian row ketiganya. Karena mobil ini captain seat, kita nggak usah keluar dulu ya ke row ketiganya. Langsung aja dari sini. Oke. Oh iya, di sini ada juga nih terdapat untuk Isofix untuk child seat. Lalu seperti apa kalau Anda duduk di row ketiga dari Wuling Convero tipe S, Convero S ya, Convero S Luxury maksudnya seperti itu nih, namanya juga kepanjangan. Nah, di sini memang posisinya kalau posisi paling mundur ya mentok ya, pas. Untuk paha agak ngatung ke atas. Oke, headroomnya masih ada sisa 3-4 jari, saat tingginya 176 cm. Untuk di bagian belakang ini tidak ada hembusan AC, namun Anda mendapatkan pegangan tangan di masing-masing sisinya. Tidak ada juga colokan USB ataupun cup holder, kosong di sini. Kosong. Kayak cekodam ya, kosong. Oke, kita buka bagasinya. Membuka bagasinya tentunya tombolnya sudah elektrik dan ruang bagasinya ini ternyata panjang ya, segini nih. Ini pendek sekali, Anda membawanya sangat gampang nih, membawa barang bawaan datar seperti ini. Oh, ini kira-kira segede Avanza atau segede Xenia lah ya bagasinya ya. Ya nggak ada masalah, memang di kelas itu bagasinya seperti ini. Dan di sini sepertinya sudah tidak ada ruangan untuk kamar-kamar lagi ya. Jadi udah paten seperti ini. Nah, untuk mendapatkan ruangan yang lebih lega tentunya Anda harus melipat row ketiga ini. Coba kita praktekkan. Nah, namun melipatnya dia tidak rata lantai ya. Tuh, jeplak begini. Demikian video review singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kami juga berterima kasih kepada dealer Wuling Arista Lipo Cikarang. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli mobil Wuling, silahkan mampir ke deskripsi karena kami sudah lampirkan nomor marketingnya. Saya Dudung Saptaji, sampai jumpa di video review selanjutnya.